Berkas Kapolri sudah. Ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dengan Timsus dan rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri dan tentunya seluruh rekan-rekan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan Timsus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. Kurang lebih hampir 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton kerja siang malam dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara
PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita kejar, kemudian yang lain emosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini, sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul mengerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Humas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap
pelanggaran yang kami temui di lapangan, di depan, pasti kami tindak. Dan ini bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri, peningkatan kualitas pelayanan terkait dengan tugas pokok kami, baik di dalam hal Kamtibmas, dalam menegakkan hukum tentunya akan kita tingkatkan. Dan juga tugas-tugas kami dalam mengawal agenda-agenda besar pemerintah, baik dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi presidensi dan juga beberapa event internasional yang lain. Kita juga sudah masuk di tahun politik yang tentunya memerlukan kerja keras dan kerja ekstra dari seluruh jajaran kami. Dan tentunya kami berpesan dari seluruh anggota terus semangat melaksanakan tugas untuk mewujudkan Polri yang tegas, humanis, berwibawa, dekat dengan masyarakat. Dan saya minta apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan harapan kami dengan masyarakat, silahkan dilaporkan dan kami akan melakukan langkah-langkah. Jadi itu yang bisa kami sampaikan sebagai update terkait dengan perkembangan penanganan rangkaian kasus FS atau kasus Duren 3. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada Amir? Izin Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Saya mau nanya beberapa hal terkait penanganan kasus FS ini. Pertama itu terkait di awal-awal kan ada informasi soal keterlibatan 3 Kapolda ya Pak yang diduga terlibat ikut menutupi kasus ini. Nah mungkin apa sudah diusut dan gimana hasilnya saat ini? Lalu yang kedua terkait temuan dugaan soal konsorsium 303 Pak, itu kan juga ramai menjadi perbincangan. Nah apakah ada update Pak lanjutannya, apa mungkin sudah ada tersangka atau bagaimana, dan ada dari IPW yang meminta agar Pak Kapolri membuat tim khusus terkait 303 ini. Nah mungkin respon Polri gimana soal ini? Sama mungkin ini isu lain boleh ya Pak, terkait kasus Lukas NMB yang di Papua. Itu kan KPK kan sempat meminta bantuan ke Polri, dan apakah sudah ada perbantuan yang diberikan dan mungkin jumlah personel yang diturunkan berapa Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan keterlibatan 3 Kapolda di kasus FS. Tim Propam, tim Densus sudah memeriksa dan ditemukan sampai saat ini kesimpulannya tidak ada keterkaitan dengan skenario kasus FS. Jadi ini supaya tidak menjadi jelas dan tidak menjadi polemik. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus konsorsium kemudian ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kepolisian di tahun 2022 kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian, baik judi yang namanya judi online maupun judi konvensional. Ini saya sampaikan sekalian, kurang lebih ada 2049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka, di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 tersangka, sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka. Khusus bulan Juli sampai dengan sekarang 2.236 kasus kita tangani dari 3.748 tersangka. Khusus untuk judi online 1.125 kasus terdiri dari 1.516 tersangka, terdiri dari pemain 1.446 yang terkait dengan penyelenggaraan, baik mulai dari customer service,
pegawai, pemilik web, kemudian penyedia layanan web kurang lebih 977 tersangka. Tentunya kami tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian juga muncul isu adanya konsorsium. Kami telah membentuk tim gabungan bersama-sama dengan PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang diduga ada kaitannya dengan perjudian. Saat ini ada yang sedang kita analisa, ada 329 rekening, 202 rekening saat ini sudah kita blokir. 10 orang tersangka berstatus DPO dan diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas. 4 kita cekal dengan inisial TN, R, KK, FM, A, dan K. 6 teridentifikasi berada di luar negeri. IT, TS, EA, B, KA, H, C, AB. Saat ini kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Barreskrim, Polda terkait, Binter, untuk melakukan berbagai macam upaya. Upaya pertama adalah untuk mencari buron yang saat ini sedang berada di luar negeri dengan membuat red notice. Upaya kedua, kami mencoba melakukan pendekatan dengan skema polis to polis. Kami kirimkan saat ini anggota kami ke 5 negara, dan tentunya kami sedang menunggu hasilnya dan bisa membawa buron kelas atas tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri. Negara yang mana saja mungkin sementara ini saya tidak perlu sebutkan, tapi yang jelas ada 5 negara, dan tentunya dari situ nanti akan terlihat semua. Mohon doanya agar mereka bisa kita bawa pulang, dan dari situ nanti baru kita lihat. Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan anggota di dalamnya, kita proses. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini sedang kami laksanakan. Kemudian terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personel di Papua, dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Pak, izin. Silakan. Pak, izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com ingin nanya, ini kan Pak AFS kan sudah resmi tidak lagi menjadi anggota Polri. Apakah nantinya ada seremonial pemecatan terhadap Pak AFS atau tidak? Kalau memang tidak ada, itu alasannya kenapa Pak? Terima kasih. Saya kira itu sudah pernah dijawab ya oleh Pak Kadif Humas karena teknis. Nanti secara khusus aturannya Pak Kadif Humas yang jelaskan. Pak Kapolri. Bu Pece sekarang kan ditahan Pak, terkait dengan sel dari Bu Pece. Saya ada di Papua City. Terkait dengan hal tersebut, apakah ada perlakuan khusus kepada Bu Pece terkait dengan sel tersebut? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana respon dari Polri terkait dengan penggunaan private jet oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan? Baik, saya kira untuk standar penanganan rutan yang diberikan kepada saudari BC, saya kira sama dengan yang
lain nanti ditentukan apakah di Barreskrim ataukah di rutan Brimob, namun saya kira standarnya tetap sama. Dan kemudian untuk selanjutnya nanti setelah penyerahan tahap kedua tentunya akan diputuskan oleh kejaksaan akan ditahan di mana, karena itu sudah menjadi kewenangan kejaksaan. Kemudian terkait dengan isu private jet, saat ini Propam sedang melakukan pemeriksaan bersama-sama Tipikor. Jadi nanti akan kita telusuri apa dan dari mana asal uang untuk membayar private jet. Pemeriksaan saat ini sedang kita lakukan terhadap penyelenggara, PT penyelenggara dan PT yang melakukan penyewaan. Nanti akan kita lakukan. Pak Kapolri. Terima kasih Pak. Saya Rama dari Radio El Sinta. Sebelumnya kita ucapkan selamat kepada Polri yang akhirnya kasus ini sudah masuk tahap sementara ke penyerahan berkas. Pertama, yang saya ingin sampaikan di sini mengenai lebih ke ini Pak, bahwa publik berharap banyak selain Polri juga bisa mengungkap kasus ini, juga Polri bisa mengambil semacam pesan ataupun pelajaran dari kasus ini. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan salah satunya evaluasi yang dilakukan Polri adalah bagaimana melakukan perubahan terhadap kultur di Polri. Nah, pertanyaan saya soal itu utamanya perubahan kultur ini nanti akan dirangkum ataupun dijabarkan di dalam bentuk apa, perkap atau apa? Itu satu. Kedua, poin yang paling signifikan ataupun menonjol yang dalam perubahan kultural itu apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, saya kira perubahan program transformasi menuju Polri yang presisi itu di dalamnya sebenarnya sudah mengatur tentang reformasi kultural, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata dan Catur Prasetya, dan juga tentunya pendekatan religi yang saat ini terus kita tingkatkan. Dan itu selalu saya sampaikan berulang-ulang. Dan kemudian juga ada perkap yang mengatur mengenai pengawasan melekat, sehingga kemudian bisa saling mengingatkan. Ini juga tentunya sudah saya sampaikan berulang-ulang. Namun demikian, kalau proses itu tetap dilanggar, maka ya kita berikan punishment, sehingga kemudian terjadi keseimbangan mana yang berbuat baik dan layak diberikan penghargaan karena mungkin kerja kerasnya, prestasinya, dan mana yang harus kita proses karena yang bersangkutan melanggar dan itu membuat organisasi menjadi terganggu. Jadi saya kira ke depan konsep kita seperti itu, melanjutkan program presisi kami akan lebih aspiratif terhadap masyarakat, dan saya minta tolong kami diawasi, berikan kami masukan terhadap hal-hal yang masih kurang, dan itu menjadi evaluasi kami untuk kami perbaiki. Yang jelas kami tentunya ingin menjadi institusi yang betul-betul bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sesuai dengan tugas pokok kami. Terima kasih. Pak Kapolri, izin Pak Kapolri. Selamat siang Pak. Cek. Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV ingin bertanya, kalau melihat hari kerja ini hari Jumat dan besok tidak ada sidang kode etik, bagaimana dengan update informasi terbaru ke sidang etik untuk Brigjen Hendra Kurniawan Pak? Apakah kemudian ditunda lagi atau ada informasi terbaru Pak terkait ini? Terima kasih. Baik. Saya sampaikan nanti masih ada beberapa yang tentunya masih berproses untuk etik, termasuk salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan. Nanti Pak Kadif Propam yang akan jelas, tapi itu sudah menjadi bagian yang harus kita tuntaskan karena ada 35 yang harus kita tuntaskan, dan saya kira ini menjadi komitmen kami. Isinya akan kita sampaikan kepada publik, kita transparan, dan itu sebagai bentuk ketegasan kami untuk memperbaiki dan mereformasi institusi Polri. Pak, saya lari. Selamat siang Pak, salam.
Oh, tes dah. Udah Pak. Oh, maaf. Siap. Selamat sore, selamat siang Pak Kapolri, saya Laini dari kantor berita Antara. Bapak izin saya bertanya agak berbeda sedikit. Kemarin barusan dikabarkan bahwa satu DPO teroris MIT Poso sudah ditangkap. Nah ini Pak, kalau memang satu sisa berarti kan sudah habis nih Pak MIT Posonya. Mungkin dari kepolisiannya seperti apa tindak lanjutnya setelah satu MIT Poso ini berhasil dituntaskan, dan ke depan seperti apa nanti itu menderadikalisasi atau apa di wilayah Poso itu agar gerakan-gerakan teroris ini tidak terulang lagi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Betul, baru saja khususnya kemarin satu DPO sisa dari kelompok MIT yang dikenal dengan saudara guru ataupun saudara askar telah dilakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur oleh tim kita, tim Sobili yang melaksanakan operasi Madagoraya. Artinya dari jumlah DPO yang ada kurang lebih kurun waktu 2021 dan 2022 jumlahnya saya kurang hafal. Semuanya sudah tuntas kita laksanakan. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melaksanakan kegiatan moderasi sehingga tidak lagi muncul paham-paham yang kemudian memunculkan keinginan untuk melakukan gerakan-gerakan ataupun tindakan-tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan paham dan ideologi kita Pancasila. Karena ke depan kita harus menjaga persatuan-kesatuan, menjaga keberagaman, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya ini menjadi modal bagi kita untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Saya kira itu menjadi bagian dari kita untuk bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh agama, baik dari agama-agama, seluruh agama yang ada, Muslim, non-Muslim, semuanya bersatu untuk kemudian ini menjadi tugas kita bersama. Gitu. Baik, saya kira itu ya, cukup semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peretasan data pribadi sejumlah wartawan di Narasi Pak, gimana? Yang jelas silahkan dilaporkan, dilaporkan saja. Kita kan ada Direktorat Cyber, nanti akan kita bantu telusuri. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman di PSSN untuk bisa mendalami siapa betasnya, kira-kira seperti itu ya. Pak, terus kenapa sidang etik ini nggak diurutin Pak dari yang pelanggar berat ke ringan, tapi justru malah acak-acakan kayak gini, jadi kan jadi bingung gitu Pak? Nah, urutannya yang mengatur dari Komisi Sidang Kode Etik. Saya nggak ikut di situ. Tapi yang jelas saya memastikan bahwa yang 35 orang yang harus diproses etik semuanya harus diproses. Oh iya, sama ini Pak, kemarin kan Pak pertimbangannya Bu PC untuk tidak ditahan itu kan berdasarkan pertimbangan kesehatan, kemanusiaan, dan memiliki anak balita. Nah nanti seperti apa Pak untuk tetap mengakomodir perannya sebagai seorang ibu? Ya, yang jelas kan hak-hak sebagai seorang yang ditahan tentunya tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan putranya, kita berikan. Dan juga kemarin kita sudah jelaskan karena kasus ini sudah P21, artinya kasus ini sudah dinyatakan kuat, ya, lengkap. Sehingga tentunya proses selanjutnya ya kita lakukan sama dengan yang lain. Sampai kemarin lie detector belum terungkap Pak, jadi sebenarnya seperti apa sih Pak pendeteksi kebohongan daripada Pak FS sama Bu PC Pak? Lie detector itu bagian dari alat petunjuk yang nanti bisa digunakan oleh hakim untuk
mengambil suatu keyakinan. Kemarin Eliezer disebutin jujur Pak. Nah ini jujur nggak Pak waktu kemarin tes kemarin Pak? Itu kan materi. Nanti sebentar lagi kan dibuka semuanya di sidang, ya. Oke. Semuanya terang, terbuka. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Syahar. Pak, hasilnya Pak. Di sidang etik OJ Pak, Brigjen Hendra Pak. Apa tangkap apa? TPU. Sudah TPU. Hasil RS itu Apa ya? Apanya? Pak Dedi menghadap sini Pak. Menghadap sini Pak. Pak Dedi menghadap sini Pak. Pak menghadap kiri Pak. Udah sedang gini dong. Di depan sana. Dul. Depan sana. Lapar. Depan Pak. Depan Pak. Disediain Pak podiumnya Pak. Pak cakep nih Pak. Pak Dedi depan Pak. Ya nggak usah di podium. Podium aja Pak, apa Pak? Nah, boleh deh. Pak munduran. Pak Dedi munduran Pak, izin. Makasih. Pakai mic. Pakai mic Pak. Ya. Ah, situ aja. Kelihatan duduk, jangan terlalu tinggi. DUK duduk. Ya Pak. Mana ada Pak? Tes. Sama monitor. Tes 1 2 3 tes gitu. Yang TPU apa? Tes 1 TPU 2 ya? coba. Itu bunyi ya? Ya saya Pak. Ini Pelan itu kamu itu. Bunyi kok itu speakernya. masih lanjut ya boleh deh. Master maaf, thank you. Cek dulu Bang. speaker. Halo. Enggak. Oh ya udah. Enggak ada speaker. Ya oke, teman-teman. Langsung yang TPU dulu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, bahwa Direktorat Bidum sudah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Ya, dalam hal ini rencana TPU ini akan ditempatkan di Kamboja atau jaringan Kamboja. Dari Satgas TPU menetapkan 3 tersangka. Yang pertama atas nama C, kemudian atas nama S, dan atas nama M. Ya, ini ditangkapnya di wilayah Tangerang. Untuk barang bukti yang berhasil disita adalah 4 buah PC, kemudian 5 buah monitor, 1 laptop, dan 17 paspor. Saat ini Satgas TPU sedang mendalami untuk menuntaskan kasus ini. Tidak untuk kemungkinan juga bisa berkembang. Ya, tapi kita masih menunggu update lebih lanjut dari Satgas TPU. Ya, dulu ya. Kemarin sudah diputus oleh hakim komisi ya, bahwa yang bersangkutan merupakan melanggar, kemudian dinyatakan perbuatan tercela, kemudian juga diberikan sanksi emosi selama 8 tahun. Nah, kemudian yang bersangkutan banding, dan nanti akan didalami lagi oleh komisi banding. Oke? Pak, kasus pembunuhan di Papua, Pak. Pak, kasus pembunuhan 4 orang di Papua, apakah ada informasi terkini, Pak? Ya. Yang video viral pembunuhan 4 orang di Yang di Papua. Papua barusan saya konfirmasi tadi bersama
Polda Papua, karena lokasinya di Migran masih jauh dan sulit untuk dijangkau. Dapat dipastikan itu betul. Tapi karena tim dari TNI Polri masih harus menuju ke TKP dan fokus utama adalah melakukan evakuasi korban yang selamat itu dulu. Ya nanti apabila sudah ada update-nya terkait dengan masalah 4 korban yang dinyatakan meninggal itu nanti akan juga disampaikan. Pak, terkait Ridwan Soplan ini kan ini di demosi 8 tahun ini perannya apa sampai sanksinya begitu berat gitu Pak? Dia tidak profesional di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Perannya Ya. perannya seperti Tidak apa? profesional di dalam melakukan proses penyidikan. Tapi Betul. dia orang yang sama di TKP ya Pak ya? Ya, tidak profesional di dalam melaksanakan penyidikan. Pak, kalau terkait apakah karena masih saksi arahnya masih saksi kembali atau gimana Pak? Nanti update-nya akan saya sampaikan setelah dapat kepastian dari Propam. Tunggu dulu, sabar dulu. Tapi saksinya Sabar, ya, teman-teman ini sama dengan saya juga harus sabar. Kalau sudah ada update-nya, ya saya sampaikan. Kalau belum ada update-nya, ya juga tentunya saya tidak sampaikan. Pak, Bu Putri itu rutan Mabes Polri yang Barreskrim atau di Brimob ya? Di Barreskrim, ya rutan Barreskrim, semuanya ditahan di rutan Barreskrim kecuali ya FS dan Brigjen AK dilaksanakan di penahanan dilaksanakan di rutan Makobrimob. Padet, polisian menanggapi nggak soal tanggapan dari kuasa hukum Yosua yang bilang bahwa sebenarnya ini bukan karena ada pelecehan seksual, tapi ada informasi lain, misalnya ya ada muter-muter sudah fokusnya berkas perkara sudah P21 minggu depan akan kita serahkan tahap kedua. Nanti akan kita informasikan kepada teman-teman. Ya lokasi untuk penyerahan tahap kedua saat ini dari komunikasi penyidik dengan pihak JPU masih dilaksanakan di Barreskrim. Dari Pak Kapolri sudah menyampaikan apakah dilaksanakan tanggal 3, paling lambat tanggal 5 hari Rabu. Itu akan kita informasikan kepada teman-teman apabila sudah ada kepastian antara tanggal 3 atau tanggal 5. Pak, Oke? penyerahan itu apakah para tersangka akan ditampilkan ke publik Pak atau gimana Pak? Ada Ya nanti penyidik, nanti kalau sudah ada izin dari penyidik, tentunya teman-teman akan saya Pak, sampaikan. infonya di pas penembakan Pak Guru itu ada orang lain lagi di gunungnya Pak. Gimana? Waktu MIT Poso itu penembakannya, waktu tembak itu tidak hanya sendiri Pak Guru di sana, tapi ada saksi, ada pelaku lain di sana Pak. Beban saya dapat cuma satu. Dari Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Sulawesi Tengah sudah selesai semuanya, sudah tidak ada DPO semuanya. Ya, sudah tidak ada lagi. Sementara seperti itu. Yang belum ada informasi lebih lanjut nanti akan coba saya tanyakan ke Kapolda Sultan. Terima kasih teman-teman. Ikoy, itu dulu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.